Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Salam sejahtera buat kita semua peternak seluruh Indonesia. Oke, selamat sore. Di sini kita akan menyampaikan ya bahwa 5 penyebab kegagalan beternak ayam kampung khususnya untuk pemula ya, dimana 5 kegagalan ini sangat berpengaruh tentang penghasilan kita khususnya beternak ayam kampung ya, dimana ayam kampung ini masih sangat banyak sekali peminatnya ya, karena banyak sekali ternyata di luaran sana itu sungguh banyak orang yang masih berminat pada daging kampung, telur kampung, dan DOC ayam kampung. Oke, kembali lagi ke topik ya. 5 penyebab kegagalan beternak ayam kampung untuk pemula. Yang pertama, itu kualitas DOC ataupun indukan yang kurang bagus ya, atau yang tidak sesuai. Misalnya DOC pedaging ya, kita harus tahu apa gen atau terah atau darah pengisi dari DOC yang kita ambil. Jangan sampai kita membeli DOC atau indukan itu seperti membeli kucing di dalam karung ya, jangan sampai, karena saya pun pernah mengalaminya, dan jangan sampai kalian semua mengalaminya. Contohnya dibilang ini indukan ataupun DOCA, nggak taunya itu dioplos ke indukan atau DOCB. Itu sangat mempengaruhi terhadap keberhasilan kita dalam beternak ya. Nah, untuk DOC yang tidak sesuai seperti itu sangat merugikan bagi kita untuk melanjutkan ataupun memeliharanya. Seperti misalnya kita beli untuk jalur pedaging ya, tapi ternyata yang diberikan itu untuk jalur petelur. Otomatis kita harus memutar otak kita ya, gimana caranya biar DOC atau indukan ini bisa kita manfaatkan atau kita jadikan indukannya untuk DOC, ataupun yang udah indukan itu bisa kita manfaatkan hasil telurnya ataupun hasil anakannya ya, tergantung kita menyikapinya. Namun kuncinya yaitu jangan sampai salah dalam memilih DOC atau indukan yang mau kita kembangkan, karena itu berbahaya ya. Syarat yang kedua ya, kegagalan yang poin kedua ini sangat memicu kegagalan, yaitu perawatan ayam kandang yang kurang terkontrol. Jadi misalnya ini ya, ini ayam-ayam pedaging kita usia 2 bulan kurang seminggu ya. Ketika ini di bawah itu kan banyak kue, ini tadi pagi udah kita bersihkan ya. Nah, ini sudah sudah buang kotoran lagi. Nah, otomatis ya, perawatan ayam dan kandang yang kurang terkontrol tersebut, ketika seperti ini, kandang yang kurang atau rajin kita perhatikan kebersihannya, itu akan membuat ayam itu menjadi kurang sehat, banyak penyakit, otomatis gagal dalam panen. Itu otomatis. Kenapa? Karena ya, kotoran itu mampu naik menjadi amonia, yang amonia terhirup oleh hidung ayam itu akan membuat dia menjadi gatal, dan paling mudahnya itu kena korisa atau pilek. Itu udah otomatis. Fatalnya CRD kompleks, itu udah otomatis. Makanya kekurangan atau kurang controllingnya tentang kandang dan ayam itu mampu membuat kita gagal dalam beternak. Nah, untuk perawatan ayamnya ya, misalnya ini ketika dia usia seperti ini, otomatis perawatannya akan lebih beda dengan usia yang masih DOC ataupun masih usia di bawahnya. Itu akan beda cara perawatannya ya. Nah, misal seperti ini dan seperti ini, itu otomatis perawatannya akan beda ya. Nah, sehingga kita harus memperhatikan betul-betul cara merawat
ayam dan kandangnya secara rutin. Kalau tidak rutin ya siap-siap sampean gagal. Kenapa? Karena saya dulu pernah merasakannya. Sampean jangan sampai jangan sampai merasakan apa yang saya rasakan. Nah, yang ketiga pemberian nutrisi pakan yang tidak teratur. Nah, di sini ayam ketika masa brooding itu membutuhkan protein protein yang tinggi 20% ke atas lebih tinggi lagi lebih bagus. Nah, sedangkan grower itu membutuhkan protein yang lebih rendah namun karbonya ditinggikan ataupun energi metabolismenya ditinggikan. Kenapa? Karena mereka sangat lincah. Ketika lincah itu membutuhkan karbohidrat Nah, ketika induan itu biasanya membutuhkan protein minimal 17%. Ketika lebih, misal sampean induan dikasih pakan pedaging, otomatis dia macet bertelur. Nah, itu bahaya, itu bisa menimbulkan kegagalan dalam beternak ayam. Nah, pemberian pakan yang tidak teratur tersebut akan memicu misalnya pakan dan minum ketika dia makan sering kita kasih telat, minum juga sering kita kasih telat, otomatis ayam akan kanibal. Percaya saja, ayam akan kanibal ketika kita tidak teratur dalam memberikan jadwal makan atau minumnya. Hati-hati. Peternak pemula wajib tahu, jangan sampai di kandang sampean itu terjadi kanibalisme. Kanibalisme itu misalnya dia mematuk ekor di pantat ayam itu loh, di brutu. Nah, itu lama kelamaan otomatis brutunya habis, darah, semakin banyak darah itu ayam akan selalu mematuk dan mematuk, akhirnya sampai ke ususnya. Alhasil apa? Ayam mati. Itu kalau satu. Kalau banyak, otomatis kita akan mengalami kegagalan dalam beternak ayam. Kenapa? Karena belum sampai panen ayam sudah pada mati Jangan sampai kita semua seperti itu. Jangan sampai. Itu harus diperhatikan benar-benar Nah, yang keempat yang memicu kegagalan adalah letak kandang yang kurang baik untuk ayam letak kandang yang kurang baik untuk ayam, atau kandangnya itu kurang losdol. Seperti kita sudah ubah semua dimana kandang itu ventilasinya cukup, sinar mataharinya cukup dan tidak sempit karena kalau sempit selain memicu kanibalisme kanibalisme itu dalam pakan dan minumnya kurang tepat atau kurang teratur, kandang sempit juga mampu memicu kanibalisme Jadi di sini ketika kandang itu sirkulasi udaranya tidak tepat atau kurang losdol, kandang sempit otomatis akan mempengaruhi dari hasil ayam pembesaran kita ataupun ayam indukan kita. Ketika indukan ayam, kandang itu kurang sirkulasi udara, kurang sinar matahari, otomatis dia kedinginan dan akan malas bertelur Itu untuk indukannya. Tapi kalau untuk anakan seperti ini ataupun dari DOC atau dari grower, itu ketika dia sempit, kurang sirkulasi udaranya kurang, ventilasinya kurang, dia akan mengalami heat stress. Heat stress itu pemicu utama ayam bisa lama kelamaan mati Efek paling fatal itu ayam akan terkena seperti radang kayak sariawan itu kalau dia kandang terlalu panas Jadi kita harus memperhatikan sirkulasi udara dan ventilasinya agar kita bisa sukses dalam beternak ayam, tidak rugi Jadi harus perhatikan letak kandang dan sirkulasi udaranya. Yang kelima poin yang kelima penyebab kegagalan beternak ayam kampung untuk pemula ialah tidak memperhatikan kondisi harga
ya, di mana harga ayam kampung itu bisa mengalami harga naik atau turun. Memang turunnya tidak sedrastis dengan ayam-ayam yang lain, karena kalau ayam kampung itu identik stabil harganya. Namun ada momen-momen di mana ayam kampung itu harganya akan lebih tinggi dibanding hari biasanya, seperti hari-hari besar ya, kayak Idul Fitri, Natal, kalau untuk hari besar Bali itu juga bisa. Kadang mereka membutuhkan ayam kampung, itu bisa. Itu dimana kita harus memperhatikan kondisi harga naik atau turunnya. Nah, jadi agar harga ayam kampung kita relatif lebih tinggi ataupun stabil, caranya mudah. Pertama, berikan atau buatlah cita rasa daging ayam yang memang sangat dinikmati oleh lidah konsumen kita. Misalnya seperti peternak Srikandi ya, kita menggunakan jamu-jamuan, menggunakan herbal, menggunakan organik semua. Misalnya herbal itu jamu-jamuan ya, organik itu bisa dari tumbuhan seperti kayak buah-buahan, itu bisa dari hijau-hijauan juga bisa. Itu cita rasa dagingnya itu otomatis akan mempengaruhi dari hasil penjualan ya. Itu sudah saya buktikan. Ketika daging ayam kita itu rasanya beda dengan ayam kampung yang lain, otomatis dengan harga yang sedikit lebih tinggi mereka akan memilih daging ayam kita. Kenapa? Karena ya, dimana ketika ayam dikasih jamu-jamuan, meskipun menggunakan pur ataupun pakan alternatif seperti dedak atau ampas tahu atau hijau-hijauan ya, ketika dia tidak menggunakan antibiotik kimia atau vitamin sintetis, otomatis rasanya akan lebih legit ya. Itu sudah dirasakan dengan konsumen-konsumen kami, di mana mereka puas dengan hasil daging ayam kampung dari farm kita. Jadi untuk kalian semua, bagi pemula ya khususnya, berikan atau buatlah cita rasa daging yang tidak pernah dilupakan oleh lidah konsumen kita. Itu otomatis mereka akan continue memesan dan memesan ketika kita sudah mengalami masa panen ya. Ketika belum panen pun mereka akan bertanya, kapan panen, saya mau ayamnya. Itu otomatis ya. Jadi berilah atau buatlah ya karakteristik daging ya yang susah dilupakan oleh konsumen-konsumen kita ya. Jadi itu otomatis akan membuat nilai harga dari ayam kampung kita itu menjadi lebih tinggi daripada ayam kampung yang ada di pasaran, namun peminatnya sangat luar biasa ya. Itu sudah saya buktikan, alhamdulillah itu diterima oleh mereka, dan repeat order, dan sampai sekarang sangat efeknya luar biasa. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang ya, serta share ke peternak lainnya agar mereka tahu apa yang kita tahu. Oke, salam sejahtera buat kalian semua, sukses selalu, sehat, berkah, barokah, lancar rezekinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.